Ustadz, apa ada pembagian separuh-separuh dalam warisan? Ya, saya pernah menjelaskan bahwa suami istri, jika suami meninggal maka harta yang boleh diwaris hanya separuh. Kalau istri meninggal juga gitu, harta yang boleh diwaris hanya separuh. Apa ada ketentuan warisan separuh-separuh? Kalau warisan tidak ada. Ini KHI dan ini bukan warisan, belum menjadi warisan. Jadi KHI, kompilasi hukum Islam berdasarkan Impres nomor 1 tahun 91 itu menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan ini namanya harta bersama. Basa Jawane gono gini. Itu ditetapkan oleh KHI. Ini demi keadilan dan ini jelas adil. Tapi ini bukan warisan namanya, ya harta biasa. Jadi boleh. Tapi kalau sudah menjadi warisan, ketentuan pembagiannya harus sesuai dengan ayat-ayat atau hukum mawaris. Tapi kalau masalah harta gono gini kan bukan harta warisan, harta bersama. Sebelum meninggal menjadi milik bersama, ketika meninggal hanya separuh yang boleh menjadi harta warisan. Yaitu harta warisan itu apa sih? Harta yang pemiliknya meninggal dunia itu warisan. Nek pemiliknya gono meninggal dunia bukan warisan. Lah, ini karena hartanya gono gini, hartanya hanya harta bersama, namanya bersama itu ya separuh edang, separuh apa edang itu Mas? Separuh apa? Separuh edang apa Mas Azhar? Separuh edang. Ya separuh gitu ya, gak ono bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya gak ono. Separuh-separuh, maka ketika meninggal ya hanya separuh yang menjadi warisan. Pemiliknya meninggal. Nah, separuh ini sekali lagi saya tegaskan, istri masih dapat 1/8 jika punya anak. Jika tidak ada anak, dia dapat 1/4 dari separuh ini. Kalau yang meninggal istri, separuh ini suami dapat 1/4 jika ada anak. Jika tidak ada anak, dapat separuh dari separuh itu. Lah yang lebihnya nanti dibagi ahli waris. Kalau ada anak laki-laki perempuan beres sudah habis ya. Atau ada orang tua yang meninggal dunia itu. Jadi sekali lagi, harta warisan tidak otomatis dibagi kabeh. Selama ini begitu. Yang dirugikan pasti yang masih hidup, terutama biasanya perempuan. Enggak, sekali lagi KHI sudah berlaku saat tahun 91 loh. Jadi ini penting saya sampaikan sebab sering yang konsultasi warisan pada saya itu bingung dan bahkan anak-anaknya tidak terima karena nasihat seorang yang mohon maaf kalau bukan ahli fikih, kan ini bagian fikih mewaris kan, dia bukan ahli fikih memberi nasihat pokoknya dum KPW kacau. Enggak, sejak ada KHI itu suami istri yang meninggal salah satu dapat separuh, yang boleh dibagi hanya separuh. Boleh dibagi, boleh tidak. Memang sebaiknya dibagi harta warisan itu. Tapi kalau masih ada suami atau ada istri, sebaiknya, terutama kalau ada istri ya, sebaiknya jangan dibagi. Tapi kalau nenek suami, bagi aja. Sebab biasanya suami sing tinggal itu apa? Sing cek urip piye Mas? Rabi meneh. Lah nek istri perempuan biasanya enggak, lebih tahan, lebih hebat. Maka anak yatim itu kalau selama ini didefinisikan sebagai orang yang ditinggal mati ayahnya itu salah, mohon maaf. Itu benar tapi tidak pas. Yang benar ditinggal mati salah satu atau dua-duanya orang tua. Jadi anak ditinggal mati ibunya itu juga yatim. Malah berat kok ditinggal mati ibu itu. Sebab kok ditinggal mati, tinggal kawin bapak nah tinggal mati bapak ibu ya memang ibu kan tidak punya kerjaan, tapi luwih sanggup ini luwih bisa bertahan untuk mempedulikan anak yatim ini. Jadi sekali lagi, jangan pakai istilah yatim hanya untuk yang ditinggal mati ayahnya, yang ditinggal mati ibunya juga yatim, ditinggal mati dua-duanya juga yatim. Nah, kata piatu itu sini aja di kitab-kitab tidak ada piatu. Baik.